Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas solusi terkait masalah pembayaran serta risiko yang mungkin timbul ketika teman-teman gagal bayar atau telat membayar di awal tahun di 2024 ini. Kita saat ini sudah memasuki awal tahun ya, dan tentu saja ada banyak risiko yang perlu diperhatikan, terutama ketika penagihan semakin intensif. Nah, di video ini saya akan mengungkap beberapa fakta. Nah, mungkin beberapa dari kalian merasa penagihan semakin gencar kan di belakang ini, di awal tahun ini. Nah, hal ini wajar teman-teman ya. Karena si DC ini dari perusahaan pinjol itu atau penagihan lainnya itu sangat intensif di awal atau di akhir tahun kemarin. Nah, awal tahun menjadi waktu yang digencar karena biasanya mereka memiliki target yang harus dicapai. Sama seperti salesman atau yang memiliki target omset. Nah, jika si DC memiliki target nasabah yang harus membayar, tentu saja di akhir tahun mereka akan semakin intensif dalam mengejar target tersebut. Nah, jadi mekanisme ini mirip dengan salesman ya, yang terus berusaha mencapai targetnya. Jadi belakangan ini penagihannya kalian akan merasa semakin intensif. Nah, hal ini sebenarnya wajar mengingat mereka tengah mengejar target. Meskipun begitu, kita juga harus paham bahwa ada beberapa risiko yang mungkin akan timbul. Nah, bagi DC yang gagal mencapai target sebelumnya, mereka kemungkinan besar akan mengintensifkan upaya penagihan di awal tahun ini. Ini karena mungkin mereka masih mengalami masa-masa trauma akibat kegagalan sebelumnya dan berusaha mencapai target dan omset yang belum terpenuhi. Nah, dalam situasi ini, mereka mungkin akan menggunakan segala cara nih untuk menagih kalian. Bahkan mungkin terkesan akan agak keras, namun hal ini wajar mengingat mereka mungkin sudah mendapatkan teguran atau kritik dari atasan dari DC-nya. Ini akibat ketidakmampuan mereka tidak mencapai target. Nah, semoga dengan pemahaman ini, teman-teman dapat lebih siap menghadapi situasi penagihan di awal tahun. Nah, jadi kita tuh perlu memahami bahwa para petugas penagihan atau si DC ini dari pinjol juga hanya karyawan yang hanya menjalankan tugas mereka. Jadi saat mereka intensif dalam penagihan di awal tahun, kita harus bersikap maklum terhadap situasi mereka sebagai karyawan yang mungkin menjalankan tugasnya. Jadi ketika DC mulai menekan secara intensif dan menekan, hal yang perlu dilakukan hanyalah cuekin aja. Tidak ada perbedaan signifikan antara penagihan di pertengahan tahun kemarin atau di bulan-bulan sebelumnya. Hanya intensitasnya yang mungkin ditingkatkan. Nah, risikonya tetap sama, baik di awal tahun atau di akhir tahun. Yang perlu diperhatikan adalah kekuatan mental kita dalam menghadapi tekanan yang semakin gencar. Nah, jika sebelumnya kita masih bisa bersikap biasa-biasa saja, di akhir tahun atau di awal tahun bisa menjadi cobaan. Harapan saya, teman-teman sudah tetap teguh dengan pendirian dan prinsipnya, yaitu tidak takut dengan aplikasi pinjaman online atau DC pinjol. Ini sangat penting karena pada akhirnya masalahnya kembali lagi pada utang. Nah, banyak yang berpendapat bahwa utang harus dibayar. Tetapi menurut saya ya, jika tidak ada uang, sebaiknya jangan dipaksakan. Kecuali jika pinjamannya berasal dari mungkin dari teman, mungkin dari kerabat, ya, yang membutuhkan uang dan kita harus memenuhi janjinya. Namun berbeda dengan pinjol, usahakan untuk tidak membuat masalah semakin rumit ya teman-teman. Nah, aturan dan ketentuan yang sudah ada untuk pinjol dan ada daftar risikonya. Nah, risiko terberat adalah sanksi dari OJK. Oleh karena itu, kita perlu bijak dalam menangani pinjaman online dan tetap berpegang pada aturan yang ada, yaitu cuma masuk slik OJK. Apakah kalian sanggup menghadapi situasi yang tidak mengenakan akibat masalah slik OJK yang mungkin akhirnya jelek? Menurut saya ini bukan sesuatu yang menyeramkan. Nah, hal ini cuma memiliki dampak yang mungkin jangka panjang, yaitu slik OJK yang buruk bisa membuat proses peminjaman pembayaran cicilan menjadi sulit di kemudian harinya, bahkan dimanapun di pinjaman bank atau di pinjaman lainnya. Nah, jika hal ini membuat kalian berpikir, sudahlah, saya tidak mau lagi pinjaman atau berurusan dengan pinjol, ya itu sih sah-sah aja. Atau bahkan jika kalian melihat bahwa slik OJK mencatat kredit kalian sebagai macet, itu juga tidak masalah jika kalian memang tidak berniat untuk minjam lagi kan. Ingatlah, slik OJK tidak akan menjadi masalah jika kalian memutuskan untuk tidak berurusan dengan pinjaman lagi. Nah, ini adalah keputusan yang bisa kalian ambil. Jadi gini, saran terakhir dari saya adalah solusi yang paling pasti dan bisa menolong kalian adalah diri kalian sendiri. Mulailah untuk mengikhlaskan pasrah terhadap apapun yang terjadi dan serahkan semuanya kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada masalah, kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi insya Allah dengan sikap yang ikhlas dan pasrah, segalanya akan menjadi lebih mudah. Hati kalian akan lebih tenang, ikhlas dan santai. Pasti akan ada jalan dan petunjuk dari Allah untuk membantu kalian keluar dari masalah ini. Jadi tetaplah tenang dan jangan takut. Insya Allah semua akan baik-baik saja saat kalian gagal bayar di awal tahun. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.